Gimana caranya menjaga massa otot ketika puasa atau ketika di bulan Ramadan? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh banyak banget gue dapetin di sosial media gitu, entah di TikTok, entah di Instagram, entah itu di grup workout di WhatsApp. Itu banyak yang bingung gimana caranya mempertahankan massa otot ketika di bulan Ramadan. Dari sekian banyak pertanyaan tersebut, mereka tuh sebenarnya udah dapet jawaban, tapi masih bingung gitu. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin gimana caranya mempertahankan massa otot di bulan Ramadan atau selama puasa. Jadi tonton sampai selesai, siapa tahu ini bakal works di kalian. Langsung aja, di bulan puasa pastinya kita akan mengalami perubahan nih, di mana misal latihan lo pagi hari jadi nggak bisa pagi hari, atau biasanya latihan lo malam hari juga ketika di bulan Ramadan bisa keganggu karena aktivitas sholat taraweh dan tadarus ataupun yang lain. Jadi perlu strategi khusus gimana caranya mempertahankan massa otot selama bulan puasa. Nah, gue bakal coba jelasin satu-satu di video kali ini eh, cara yang cukup ampuh supaya massa otot kalian selama bulan puasa itu tetap terjaga. Nah, langsung aja. Yang pertama jelas dari pola makan. Jadi sebenarnya pola makan ketika di bulan Ramadan atau bulan puasa sama pola makan di hari-hari seperti biasanya nggak jauh beda. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika di bulan Ramadan kita itu nggak bisa makan sewaktu-waktu gitu. Jadi kan ada batasan waktunya tuh kalau di bulan Ramadan. Nah, gimana caranya tetap ngejaga pola makan yang dimana waktu ketika bulan Ramadan itu lebih sedikit buat kita makan daripada hari-hari biasanya. Nah, selama bulan Ramadan, pola makan kalian juga harus tetap terjaga. Sumber protein, karbohidrat, air, kalian juga harus perhatikan. Jadi selama di bulan Ramadan, kalian bisa tetap konsumsi protein harian itu sekitar 1,2 sampai 2 kali berat badan supaya menjaga massa otot kalian itu tetap ada gitu. Nah, tapi faktanya di bulan puasa atau di bulan Ramadan 90% pasti otot akan menyusut. Nah, yang harus kita siasati, yang harus kalian siasati adalah gimana supaya penyusutan yang terjadi itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi kita tuh harus meminimalisir gimana caranya supaya otot kita itu nggak terlalu banyak hilang atau susut gitu. Nah, yang gue jelasin barusan, kita juga harus konsumsi protein itu sedikit lebih banyak dari biasanya, atau semisal nggak bisa konsumsi protein lebih banyak dari biasanya ya nggak masalah, 1,2 sampai 2 kali per berat badan. Nah, selain konsumsi protein yang cukup, kita juga harus memperhatikan yang namanya karbohidrat. Karena kita tahu bulan puasa aktivitas harian kita pasti bakal kerasa berat gitu karena kita nggak makan nggak minum. Nah, konsumsi karbohidrat yang benar sumbernya tentunya itu juga akan mempengaruhi. Nah, gue saranin buat kalian konsumsi karbohidrat kompleks. Contohnya apa bang? Contohnya ubi, nasi merah, nah atau oatmeal juga bisa. Kalian juga harus pinter-pinter milih sumber karbohidrat, sumber protein, itu yang bagus juga. Nah, kalau sumber protein balik lagi, kita sebenarnya bisa kita siasati. Kita itu makan protein yang slow release gitu. Nah, protein yang slow release dari apa nih? Nah, yang paling umum itu telur, pasti. Atau kalau nggak telur, ya kasein. Supaya selama kita berpuasa, tubuh kita itu tetap mencerna protein gitu. Jadi ketika proses tersebut terjadi, itu juga akan mempertahankan massa otot kita. Kemudian juga kita harus memenuhi kebutuhan air kita gitu. Jadi di bulan puasa kita juga harus memenuhi air mineral yang kita konsumsi itu sekitar 2 sampai 3 liter. Terus selain dari pola makan, kita juga harus
menyesuaikan nih waktu latihan kita. Jadi waktu latihan kita juga bisa menentukan nih apakah masa otot kita itu akan susut banyak atau enggak. Jadi tergantung kondisi aktivitas kalian masing-masing. Nah, kalau gue biasanya kalau di bulan puasa latihan itu sebelum buka puasa. Jadi setelah latihan ya bisa langsung makan, bisa langsung dapat nih protein buat recovery otot. Jadi selain pola makan, kita juga harus memperhatikan waktu kita latihan. Nah, kalian bisa cek video sebelumnya, gue udah bikin video 3 waktu terbaik buat latihan di saat puasa gitu. Nah, dari pola latihan, kita juga harus pertimbangin nih. Nah, biasanya kalian suka lupa. Biasanya ya kayak main biasa aja gitu, kayak gak ada perubahan. Padahal ketika bulan puasa, kita juga harus menyesuaikan latihan kita. Apa yang harus disesuaikan nih? Tentunya intensitas, volume latihan. Ketika bulan puasa, kita tentunya nggak bisa nih buat latihan seperti intensitas ketika bukan bulan puasa, menyesuaikan volume ketika bulan puasa, itu kita nggak bisa sama persis ketika kita latihan itu di bulan puasa. Jadi tetap harus nurunin intensitas sama volume ketika latihan di bulan puasa. Nah, gimana cara nurunin intensitas dan volume nih biar otot kita juga tetap grow gitu, tetap berkembang atau menyusutnya itu dikit. Nah, kalau misal ngurangin set, ya bisa-bisa aja. Tapi biasanya gue juga tahu kalian kalau nggak misal 4-5 set, kadang tuh rasanya nggak puas gitu. Nah, kalian bisa coba buat slow tempo gitu. Jadi latihannya ketika ngelakuin gerakan itu temponya diperlambat. Jadi stress muscle-nya juga tetap dapat gitu. Jadi buat progressive overload juga masih masuk akal, masih make sense gitu. Nah, kemudian juga selain mengatur intensitas dan volume, kita juga harus fokus. Fokus sama apa? Fokus sama compound exercise. Supaya apa? Supaya waktu latihan kita itu nggak terlalu lama. Nah, di bulan puasa ini kan waktu latihan kita mungkin beberapa dari kalian atau gua sendiri waktu latihan itu bakal lebih sedikit daripada ketika bukan bulan puasa. Nah, fokusnya itu di compound exercise. Jadi compound exercise itu kan exercise yang melatih lebih dari satu otot atau melatih beberapa otot sekaligus dalam satu gerakan. Nah, compound exercise juga bakal ngebantu supaya bagian-bagian tubuh yang lain itu tetap dapat stres gitu atau dapat bisa kelatih gitu. Jadi kita juga harus fokus sama compound exercise. Jangan cuma fokus gerakan isolation gitu, cuma satu gitu. Nanti juga ya waktu latihan bisa jadi lebih lama gitu. Nah, karena di bulan puasa kita fokusnya ada latihan pakai gerakan compound exercise, jadi kita juga harus pintar-pintar ngatur intensitasnya nih. Jadi ya jangan terlalu over berat juga gitu. Misal bisa main di 7 sampai 8 RPI itu udah cukup banget gitu buat maintenance. Nah, jadi di bulan puasa kita juga harus pinter-pinter nih buat nge-maintenance pola makan, pola latihan. Nah, tapi yang paling susah bukan pola makan, bukan pola latihan, tapi pola tidur. Bener nggak? Jadi eh, faktanya banyak orang itu paling susah itu di pola tidur, apalagi ketika Ramadan gitu. Jadi aktivitas kan kita cenderung banyak nih di malam hari, apalagi buat kita yang umat muslim gitu. Kita sholat raweh, mungkin kita juga tadarusan, buat yang tadarusan juga biasanya sampai malam atau sampai dini hari. Nah, ini yang jadi PR nih. Makanya itu tadi gue bilang latihannya itu jangan terlalu lama gitu, jangan sampai 1,5 jam atau 2 jam. Oke lah, mungkin kalau kalian punya waktu nggak masalah. Tapi untuk kita yang waktunya terbatas, ya kita harus pintar-pintar ngatur gitu. Terus juga kalau kita latihannya itu lama, otomatis kan energi yang kita keluarkan juga lebih banyak. Otomatis kalau makan kita nggak ditambah porsinya, ya badan susah juga buat recovery. Jadi kita sesuaikan juga gitu pola makan, pola latihan yang seimbang gitu. Jadi biar latihannya tetap dapat, ototnya nggak terlalu nyusut, terus juga recovery-nya tercukupi gitu. Nah, kalau kalian bisa nerapin strategi tersebut ketika bulan Ramadan besok,
kemungkinan besar juga otot kalian itu bakal menyusutnya itu sedikit. Karena kalau dibilang nggak nyusut ketika kalian puasa itu susah juga gitu. Faktanya memang ya ketika puasa, ketika bulan Ramadan, otot pasti rata-rata orang menyusut gitu. Jadi ya balik lagi, pintar-pintar ngatur strategi. Jadi kalau kalian terapin strategi ini, bisa jadi otot kalian yang nyusut cuma dikit. Nah, kalau kalian itu biasanya latihan tuh sukanya di waktu kapan nih kalau bulan Ramadan? Wah, sebelum buka kah? Atau setelah sholat terawih? Atau sehabis sahur? Atau sebelum sahur? Coba komen. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau mau ada yang ditanyain, tinggal komen aja.